Ini orang menurut saya sih post power syndrome kali ya. Absolutely. Ya dia tidak mengakui kalau dia itu. Ini fansnya harus melihat ini. Fansnya harus melihat bahwa kalau lo mau banding-bandingkan, seandainya Messi nggak ada ya, kita fokus ke bawah. Ini kan bukan nilai yang sesuai dengan seorang bintang. Semua terima kasih kepada fans, dia cuma tepuk tangan, dia cabut. Itu pun kembali menunjukkan egonya. William aja ngeliatnya ke sana. Jadi tidak ada interaksi antara dua pemain. Yang interaksi karena udah salaman. Di mana-mana di luar negeri, lu salaman, you look in the eye. Enggak di luar negeri aja, bos. Di sini juga. Di sini iya. Nah, salaman, you look in the eye. Kalau dan this is your coach. Fernando Santos itu berani melakukan hal seperti itu. Dan ada hasilnya. Yang bikin lucu lagi, di Portugal itu ada koran olahraga kayak top skornya sinilah, namanya Abola, bikin polling ke fans, pollingnya simple. Ya, kita jumpa lagi dalam obrolan, bukan sekadar obrolan biasa tentang bola ya, bersama saya dan Coach Justin. Hai Coach. Hola. Begadang terus lo ya? Ya lumayan. Ya, tetap hobi kan, nonton bola. Iyalah, bukan hobi lo, mata pencarian. Hobi yang menghasilkan duit. Itu enak banget. Semua orang iri dong ya. Ada yang nggak menghasilkan aja nonton lo ya. Ini dia nyari duitnya dari bola. Oke, Coach saya sebenarnya udah nggak mau ngebahas ini ya tentang Ronaldo sebenarnya ya, tapi saya pikir kita harus bahas dan kita berusaha untuk sangat objektif. Ya, saya tahu karena kontroversi demi kontroversi terjadi terus. Ya. Baik, sebelum saya adalah pencinta Ronaldo sampai sekarang, tapi boleh dong saya mengkritik kalau Ronaldo akhir-akhir ini terlalu baper, terlalu emosional, boleh dong Coach? Ya, kalau kebaikannya boleh. Wah dahsyat lah. Ini orang sangat sosial. Ya, saya tahu lah, saya begitu ngangkat Ronaldo, kekecewaan saya boleh dong. Ronaldo itu kan kayak kekasih hati saya gitu. Begitu dia melakukan kesalahan, saya mengkritik dia boleh dong. Dan saya kecewa gitu dengan apa yang dilakukan Ronaldo tanpa menjatuhkan kalau Ronaldo itu, kalau saya bilang, oh Ronaldo itu sebenarnya nggak hebat loh. Lebih hebat siapa gitu, yang lawannya satu lagi. Nah itu saya salah, saya mencoba objektif. Saya mengkritik adalah apa yang dia lakukan yang tidak mestinya begitu. Tapi kalau melihat kebaikannya keren Coach ya. Dia sangat peduli. Absolutely. Absolutely. Gue tidak pernah bilang dia pemain jelek. Nggak pernah gue bilang. Betul. Yang gue lakukan ada kritik tingkah lakunya di dalam sebagai leader, sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Dia harus menunjukkan itu. Dan itu dia tidak tunjukkan. Jadi jelas sekarang kelihatan dia mementingkan egonya. Iya. Itulah salah satu kenapa dia bilang waktu wawancara dengan Piers Morgan, dia bilang, ya pemain besar yang mana mau main 3, 4, 5 menit? Kan udah kelihatan. Kelihatan ya. Padahal lu itu digaji sama MU. Mau Erik Ten Hag mainin lu 10 detik pun lu tetap harus main kalau lu profesional. Dan kalau lu bilang lu pemain besar mana gitu, lu besar nama doang. Sekarang. Iya, betul. Ini kan sekarang kita orang kan tim itu kan pelatih kan mau menang. Iya. Ya kan? Now. Menang. Bukan berdasarkan piala-piala yang lu udah dapat dulu. Iya. Sekarang now. Bayangkan ada ini, Cristiano Ronaldo memang penuh rekor, tapi harus diakui MU dan Portugal kini bermain lebih baik tanpa sang mega bintang. Dan kita punya buktinya. Iya. Dari MU lah, nggak usah jauh-jauh. MU Ronaldo main menangnya cuma 30%. Iya. Tapi kalau tanpa Ronaldo di atas 70%. Di luar menang kalah, Bruno Fernandes selalu lebih bagus kalau nggak ada Ronaldo. Karena kalau dia nggak kasih bola ke Ronaldo, teriak-teriak, ngambek, marah. Dan itu kejadian kelihatan banget. Salah satu yang tahu siapa? Joao Felix. Joao Felix sama Bruno Fernandes menang lawan Korea, lawan Swiss. Itu luar biasa mereka mainnya. Ya. Tapi kalau ada Ronaldo nggak kelihatan. Karena ya this guy minta semua bola. Kalau menurut saya nih Coach, saya berusaha untuk objektif ya. Saya bilang kalau Ronaldo kerennya iya, gantengnya dia, kayanya iya. Subscriber paling banyak 500 juta loh. Subscriber 500 juta. Followernya. 2. Followernya di Instagram. Nggak ada. Jadi menurut saya dalam hal itu keren banget perhatiannya,
Dia selalu kalau ada anak-anak nyambut dia samperin Iya, dulu, iya, iya. diajak foto. Iya, iya. Kalau itu no doubt lah, sampai ada korban tsunami sini aja dia Iya. diangkat anak Nggak tuh pernah martunis. kita kritik Nggak pernah hal-hal kita kritik, kayak dan saya begitu. salut. Ya, absolutely. Salut. Ya. Ini saya menemuin martunis tuh dianggap mengada-ada, dan saya dicari, wah itu nyari penghasilan lah. Iya, memang kita mencari duitnya di sini. Iya, betul. Salah satu loh ya. Iya, Ya, betul. salah satu. Karena memang begitulah kerjaan kami di media, Iya. kita mencari uang dari berita. Iya, betul. Dan tapi jangan lupa loh, Ronaldo tanpa berita juga Nggak ada apa-apa. he's nothing. Iya. Ya udahlah, sama-sama menguntungkan. Coba dia hidup 20 tahun yang lalu. Iya. Popularitasnya Iya. drop nggak seperti sekarang. Oke, jadi jangan ketik, wah ini Ronaldo lagi. Kayaknya media cuman menggoreng Ronaldo biar dapat duit gitu. Ya memang sejatinya begitu. Jangan menjadi orang nomor satu kalau nggak mau menjadi on the spot. Iya. Nah, Ronaldo lagi jadi dimanapun trending topik, kita nggak ngomongin juga salah dong. Iya, betul. Karena dia on the spot. Dan Iya. dia melakukan hal kayak gini tuh berkali-kali beruntun. Beruntun. Dan dari semua tindakan yang dia lakukan, benang merah yang kita bisa ambil, egonya terlalu tinggi. Ya. Dia hanya mementingkan egonya, bukan mementingkan timnya. Gue sering ditegur di Twitter bahwa kan gue kritik masalah dia keluar lapangan, ninggalin pemainnya. Keluarlah video baru bahwa dia sudah tepuk tangan. Betul, dia sudah tepuk tangan. Tapi teman-temannya itu semua di situ. Itu ya. You don't let them go. Iya. Lu tidak bisa sebagai leader, sebagai kapten jalan sendiri keluar lapangan. Nggak Iya. bisa itu. That's bohong besar. Di situ lu menunjukkan bahwa lu kecewa karena lu nggak main, lu nggak cetak gol. Makanya lu ingin menunjukkan ke publik bahwa lu kecewa. Pemain yang profesional atau yang tidak boleh melakukan hal kayak begitu. Itu yang gue kritik. Dia kecewa, dia tidak menjadi bagian selebrasi yang nyetak sampai 6 gol. Iya. Tapi lu kan udah dikasih 17 menit. Iya, Lu betul. kan nggak nyetak gol. Ya, satu offside. Offside 2 meter. Itu offside apa sih kalau 2? Jadi kita harus tahu lah. Jadi gini lah ya, Ronaldo hebat tapi pada masanya. Ya, Iya. dan yang bikin dia sakit hati lagi, Apa? pengganti dia. Iya. Usia 21 tahun, hat-trick. striker Benfica, hat-trick, dan golnya 2 gol lah. Yang terakhir itu tap in, tapi Iya. nggak gampang juga. 2 gol itu luar biasa, kualitas pemain dunia. Itu gol pertama. Nggak ada yang menyangka dia akan shoot. Bahkan gue pikir dia dapat bola, ditahan, lihat lini kedua, passing. Ternyata dia putar badan, dia shoot ke pojok. Yang gol kedua atau ketiga, dapat terupas Joao Felix, dia chip. Itu kan Keren. gol berkualitas. Bukan hanya gol tap in. Tapi benar-benar gol berkualitas. Dan ini pemain tiba-tiba menjadi superstar. Ya, Tiba-tiba dan hat-trick. Hat-trick pertama dalam Piala Dunia. Iya, dan dia main 75 menit. Hampir 75 menit. Diganti nama Ronaldo yang main cuma 17 menit. Iya. Dan pemain ini langsung naik nih. Bukankah karena pelatih ya? Fernando Santos tidak memberikan Ronaldo, anak ini mendapatkan kesempatan. Iya. Kalau nggak akan pernah lahir seorang Ya, Santos. bahkan mereka punya Andre Silva yang lebih berpengalaman. Iya. Tapi Santos berani memberikan peluang kesempatan Ya. kepada anak muda ini di sistem gugur loh, bukan group stage. Iya. Kalau group stage kan, masih bisa Masih ada menang mungkin kalah, oke kalah, nggak nggak masalah. apa-apa, Iya. iya. Ini knockout stage loh, dia berani kasih kesempatan. Pertama, gue udah sering nonton Portugal karena banyak pemain hebat kan. Iya. Pemainnya City, pokoknya pemain hebat. Ya. Tapi bahkan gue sempet nyeletuk. Ini pemain hebat masuk timnas Portugal ancur-ancuran. Oke? Karena memang ternyata gue pikir Santosnya yang bapuk dengan strategi. Ternyata Ronaldonya. Ya, jadi kalau saya boleh, saya bukan pandit ya, tapi saya coba. Jadi saya ngomong manajemen aja. Ya. Jadi dengan kualitas bintangnya hebat, 5 kali Ballon d'Or, top scorer UCL. Ronaldo ini kan superstar syndrome. He is. Ya. Tapi syndrome, he is Ya. the one to serve. Dia tuh Ya. orang yang minta dilayani. Iya, Jadi betul. tiap kali dia main, permainan tuh jadi berubah nih coach. Iya. Semua orang ngasih ke dia dong. Kasih dia. Terus Nah. kalau nggak dapat ngambek. Ngambek. Kalau dia sejauh dia bisa memanfaatkan Nggak menjadi masalah. gol, nggak ada masalah. Nggak masalah. Menang lagi. Yang Iya. terjadi dia lamban, dia Finishing jelek. Iya, first betul. time-nya lewat. Iya, betul. Bahkan ya tendangan bebas aja yang dulu jago banget. Iya, Nggak pernah masuk lagi tuh.
Betul. Nggak Keblok pernah, orang. udah berapa tahun terakhir dia nggak show. Ya, betul. Jadi menurut saya udahlah. Ini orang menurut saya sih post power syndrome kali ya. Absolutely. Ya dia tidak mengakui kalau dia itu. Ini fansnya harus melihat ini. Lihat nih. Fansnya harus melihat bahwa kalau lo mau banding-bandingkan, Dua orang seandainya hebat. Messi nggak ada ya, kita fokus ke bawah. Ini kan bukan nilai yang sesuai dengan Seorang bintang. Seorang superstar. Seorang superstar. Iya. Jadi wajar mediocre 2 kali lawan Korea jelek. Paling jelek di tim ya. Iya. 5,1 itu paling jelek dari 11 pemain. Yang keempat di bangku cadangkan. Iya. Terus lu ngambek dan pas di bangku cadangkan timnya Tim lu hebat. menang besar. Iya. Dia masuk lapangan di skor 5-1. Mainnya tuh kayak pesta gitu. Mainnya bagus, Iya. lepas dan penggantinya dia cetak hat-trick pula. Ya double sakit hati. Dalam arti egonya. Maka dari itu konklusinya setelah pertandingan semua terima kasih kepada fans, dia cuma tepuk tangan, dia cabut. Itu pun kembali menunjukkan egonya. Lu sebagai pemain besar, kapten, leader, tidak boleh meninggalkan pemain-pemain lu di situ. Oke, lihat yang tadi. Kita lihat bagaimana skornya Messi ya. Skornya Messi, scoringnya keren banget saya pikir ya. Dan terus naik, tolong ya. 8,2 lawan Arab Saudi, 8,4 ya. Kemudian tapi kita lihat nih. you know what the problem is? Yes. Messi dependency. Jadi terlalu tergantung sama Messi Iya memang. Argentina. Itu juga persoalan benar. Tapi dia perform. Oh ya, dia perform. Gol. Dan dia Betul. tidak membuat, dan temannya benar-benar sama kayak Ronaldo. Iya. Apa mengidolakan dia, Iya, coach? iya, semua bola ke dia. Kan kita lihat tuh ada memenya yang waktu itu Alvarez masih kecil, Iya. yang Digendong, digandeng, digandeng ya, gitu, dan ya. sekarang bermain apa sejajar dengan selevel, satu level Bang Bintang, dan dia oke. Ini juga sebenarnya, tapi dia tidak perform. Dia tidak perform. Di Ya. MU nggak perform, di timnas nggak perform, Oke. dan banyak tingkah. Ya. Terutama di luar lapangan, di luar permainan. Betul. Dia banyak tingkah sehingga orang kalau ini kita berandai-andai ya, ini kan menjelang perempat final. Kalau Portugal main tanpa Ronaldo, ini calon kuat nih. Keren banget mainnya Portugal tanpa Ronaldo. Gue belum pernah lihat Portugal main sebagus kemarin. Asli kemarin di luar skornya gede. Oke. Lawannya itu bukan ecek-ecek loh, Swiss loh lawannya. Ya. Itu bener dibuat nggak berdaya Swiss. Kayak pemain Oleh Portugal tanpa Ronaldo. Oleh Portugal tanpa Ronaldo. Ya. Dan kita lihat, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Ronaldo kok tega? Ada satu orang tuh yang lagi top banget, siapa namanya, Speed ya, yang marah-marah, drama gitu, kenapa Ronaldo di bench kan gitu. Dan kita lihat, menurut saya ini kejutan juga pelatihnya. Dulu kan kayaknya pelatihnya takut sama Ronaldo. Iya, betul. Iya, takut sama Ronaldo. Iya. Sempat dalam satu game nih, coach, Iya. Ronaldo cedera dan dia yang ngatur tuh dari Iya, pinggir, iya, iya. orang dibiarin. Saya merasa sakit hati nggak? Pada saat Ronaldo dikeluarkan waktu melawan Korea ya, Iya. dia dikeluarkan pada menit ke-60-an, ya, dan dia kemudian ada drama, ada pemain, dia berjalannya lamban, ada Iya. pemain Korea, "Oi, lu keluar cepat," Iya, gitu. iya, iya. Dan dia bilang dia tersinggung sampai yang begini tuh. Iya, iya. Tapi Anda lihat nih, pelatihnya nih, walaupun pelatihnya ngomong, "Oh, nggak ada masalah dengan saya," tapi Anda lihat matanya Ronaldo menyalamin William pelatihnya. aja ngeliatnya ke sana. Ya. Jadi tidak ada interaksi antara dua pemain. Ya. Nah, yang interaksi karena udah salaman. Ya. Di mana-mana di luar negeri, Ya. lu salaman, you look in the eye. Nggak di luar negeri lah aja, bos. Di sini juga. Di sini, iya. Nah, salaman, you look in the eye. Dan this is your coach. This is your coach, betul. Kalau lu tidak look in the eye, ya, Iya. you don't respect. Dia respect. Sementara dia minta di Gua respect. coach, kalau orang ngajak salaman nggak ngelihat, mendingan gua nggak. Iya, betul. Iya. You don't respect me. Iya, Jadi betul. menurut saya pantas lah. Dan orang ini tiba-tiba punya keberanian nih. Iya. Fernando Santos tiba-tiba Betul. punya keberanian untuk tidak memainkan Ronaldo Gue sebagai nggak nyangka starter. juga. Nggak nyangka. Gue sama sekali Kita tidak pikir Ten nyangka. Hag aja yang berani begitu. Betul. Ini coach kedua lah. Iya. Gue nggak nyangka bahwa Fernando Santos itu Iya. berani melakukan hal seperti itu. Dan ada hasilnya. Yang bikin lucu lagi, di Portugal itu ada koran olahraga, kayak top skornya sinilah. Namanya Abola. Bikin polling ke fans. Pollingnya simple. Siapa yang mau Ronaldo bermain jadi starter atau cadangan? Dan 70% pilih Ronaldo sebagai cadangan. Orang Portugal loh. Portugal, ya. Bukan orang-orang kita, fans-fans
bukan netizen Wakanda ya, tapi benar-benar orang Portugal yang mendukung Portugal. 70% bilang Ronaldo harus jadi cadangan. Jadi bukan hanya kita yang lihat, bukan kita berdua yang mengkritik. Karena kita kan mencoba objektif. Kita objektif sebagai selalu. orang yang mengulas bola, kita mencoba objektif, bukan karena suka tidak suka aja. Dan di Portugal yang orang Portugalnya sendiri, yang ngefansnya sendiri, mereka bilang pun begitu, bahwa mereka melihat this guy udah nggak perform. Ronaldo is a legend. Absolutely. Nah, tapi dia aging ya. Dia makin menua. Dan dalam bahasa Inggris adalah you cannot buy the age. Kita tidak bisa membeli umur loh. Kita nggak bisa beli umur. Kita nggak bisa duit lo sekaya apapun. Gak usah Ronaldo beli. damn kayaknya. Ngulur aja nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang sudah waktunya 37 tahun. Lu udah mencapai segalanya. Ronaldo ibarat udah dapat segalanya. Kalau kita bicara dunia dan lainnya kan tergantung timnasnya seperti apa. Tapi dengan tim segitu dia juara Eropa pernah. Iya kan? Udah hebat lah dia. Udah bagus lah. Iya. Portugal itu udah sangat berterima kasih dengan dia. Enough lah. Kalau waktunya udah selesai, selesai coach. Bahkan keluarganya ikut campur ya. Dia bilang kalau Ronaldo nggak dipakai, udah pulang aja kita. Sampai keluarganya itu kan, I mean come on. Lu nggak menunjukkan kelas lu sebagai orang kaya, sebagai orang terkenal, sebagai seleb, one of the people, well-known people in the world. Lu tidak menunjukkan kelas lu, dan kakak lu enggak, istri lu juga enggak. Jangan campur tangan lah. Untuk gue sih ngeliat, you cannot buy class. Lu punya duit bukan berarti lu punya kualitas. Dan bisa ngatur siapapun. Kok komplain, teriak-teriak bahwa Ronaldo bilang, enggak. Kalau lu punya kelas, lu diem, lu enggak keluarkan statement. Bahkan lu bilang, ya ini tergantung pelatih. Pelatih yang punya hak, dia yang bertanggung jawab. Terserah dia mau dukung, mau memainkan Ronaldo atau tidak. Tapi itu hanya pelatih. Kalau Ronaldo nggak dimainkan pun dia tetap mendukung timnas Portugal. Harusnya kakaknya keluarkan statement kayak begitu. Dan semua orang kan respect. Iya, bukan bilang wah kalau nggak dipakai, kalau dicadangin mending klik kita pulang aja. Gitu ngomongnya. Kan nggak kelas banget gitu loh. Ya, jadi dan mungkin dia lebih sakit hati. Ternyata PP yang 39 tahun ngegolin. Dan main keren ya. PP selama ini main bagus loh. Oh, bagus loh. 39. Gila PP. Lebih tua 2 tahun dari Ronaldo. Kita kenal PP zaman Real Madrid, butcher, tukang gajal, hajar. Kayak Lisandro Martinez sekarang ya. Iya. Kemarin enggak loh. Benar-benar dia memanfaatkan kualitasnya, pengalamannya, dan jadi leader. Karena kalau dia hajar-hajar, cenderung cedera, udah tua dong, udah rapuh lah. Tapi kemarin lebih smart, lebih efisien, dan cetak gol di usia 39. Harusnya dilihat PP kayak apa. Jadi sekali lagi untuk para fanatiknya Ronaldo, come on. Ya sudahlah, kita ini mencoba objektif. Tidak perlu juga sakit hati kalau kita memberikan ulasan yang objektif. Ronaldo itu manusia. Iya, betul. Ya, yang sudah dikasih kesempatannya. Ingat ya, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Saya pikir nasibnya Ronaldo itu, ya prestasinya memang sudah turun. Sedang turun. Mau ngaku Ronaldo masih hebat. Buktinya nggak ada satupun klub besar di Eropa yang mau terima dia. Am I correct? Betul. Munchen nolak, PSG nolak, dan yang diharap pun itu dia yang nolak. Karena 200 juta itu bukan gajinya, tapi gaji termasuk sponsor. Padahal dia bilang dia bukan masalah uang ya? Iya. Kayaknya dia tetap ngincer. Iyalah. Nggak mau kalah lawan Messi lah kasarnya. Messi kan 2 tahun lebih muda. Iya. Kita pun Messi umur 37 belum tentu juga sehebat belum sekarang. tentu, betul sekali. Bahkan mungkin lebih cepat pensiunnya. I mean, ini kan nggak perlu ego lu tonjolkan lah. Nggak perlu lu they don't care lu mau. Emang 10 tahun ke depan orang masih ingat siapa yang pernah cetak gol di 5 Piala Dunia atau kayak gitu. Itu kan yang nggak penting banget gitu loh. Tapi murni untuk dia penting. Karena dia mau dia tuh bermain untuk dirinya sendiri. Dia minta 10 pemain bermain untuk dia sendiri. Ya kalau dia perform oke. Kalau dia perform oke. Masalah dia nggak perform. Dan sekarang turning point-nya di sini. Fernando Santos berani membangku cadangkan dia. Dan kalau next match-nya bangku cadangkan lagi, peluang Portugal lolos akan lebih besar. Lebih besar daripada... Karena secara statistik kan membuktikan. Iya. Apalagi dia punya pemain, wah Portugal tuh pemainnya gila-gila coach. Gila-gila. Portugal Bruno, itu kualitas pemainnya. Oh iya. Itu level dengan Brazil dengan Prancis.
Ruben Neves, Joao Felix, Bruno Fernandes. Ada lagi Santos sekarang, ada PP di belakang, Ruben Dias, Diogo Costa, Ruben Dias. Ya, betul. Itu mah gila lah. Iya. Memang gila. Cuman ya, dan akhirnya Portugal bermain sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan kapasitas pemain. That's what you are waiting for ya? Ya, itu yang gue lihat. Dan orang bilang gue anti-anti. Gue nggak pernah bilang anti Portugal. Tapi karena gue lihat Portugal mainnya tidak menarik untuk gue. Sama kayak kasusnya Inggris. Inggris kan kita kritik terus. Ya. Tapi kalau kita lihat kemarin main dengan Bellingham, tanpa Sterling, tanpa Mason Mount, luar biasa kemarin. Kemarin luar biasa. Dan gue bilang Inggris-Perancis 50-50. Tapi kalau ada Sterling sama Mason Mount, ya mungkin 60-40. Sekarang gue bilang Inggris equal. Dan ini kita dapat data terbaru, saya juga lihat ya bahwa ternyata tawaran dari Al Nassr itu ya. Dari tim Arab Saudi yang katanya akan memberi dia 500 juta 200 juta 500 juta tahun. untuk 2,5 tahun. Ya, 500 juta atau 200 juta setahun. Itu akhirnya juga dianggap hoax oleh Ronaldo. Itu tidak pernah ada dan dia pun menolak, dia reject, dia deny. Karena ternyata kata coach dia itu ini kan bukan honor ya, tapi itu termasuk nilai kontrak. Sponsor. Ya. Jadi tinggal lihat. Jadi kita nggak tahu dia Ronaldo mungkin satu-satunya pemain yang tanpa klub ya bermain di Piala Dunia. Ya. Betul. Ya. Dan dia mau kemana? Menurut coach dia akan kemana? Gue nggak yakin klub besar, nggak gini. Kalau klub tidak besar mau ambil dia, itu masih ada. Tapi mereka nggak sanggup bayarnya. Nego dong. Dia feeling gue nggak mau turunin harganya. Gengsi. Ya, feeling gue gengsi. Tapi kalau kita bicara klub yang mau bayar dia, klub besar, nggak ada. Di Eropa nggak ada. Dan ujung-ujungnya, either dia ke MLS atau dia ke Timur Tengah. MLS kecil, coach. MLS itu kan kecil banget karena nilai komersialnya bola soccer di Amerika mah kecil banget. Mungkin dia pengen coba tinggal di Amerika. Ya mungkin Bikin karir lebih baik ya. Ya bisnis baru atau investasi sambil dia kerja setahun di situ sambil lihat-lihat kiri kanan. Main film lah, LA Galaxy main ya di Los Angeles. Ya mungkin. Atau ikut David Beckham di Inter Miami. Dia cocok di LA ya. LA saya pikir. Tinggal di Beverly Hills atau Hollywood Heights atau apalah. Rodeo Drive ya, silakan aja. Kayak gitu, itu cocok buat dia itu. Tapi karena bintang ya. Ya, klub besar feeling gue sih enggak. Jadilah kayak Beckham. Beckham kan mengakhirin pensiunnya kan keren banget ya. Ya. Dan kemudian dia tetap laku sebagai endorser, tetap laku sebagai tajir melintir. Tajir melintir sekarang punya klub, punya Inter Miami. Malah membeli MU tuh, walaupun duitnya nggak cukup, tapi dia kan bisa bentuk konsorsium. Ya, belajarlah dari itu. Iya, betul. Ya, belajarlah dari Benzema, walaupun tua juga, tapi kan dia tahu kapan harus serve. Benzema aja dia nggak pernah selamatin pemenang Ballon d'Or yang sudah berapa 3 tahun 4 tahun serve dia nggak diselamatin tuh pakai WhatsApp. Benzema nggak peduli, cuman di sini kan menunjukkan kualitas lu. This attitude, not quality, attitude. Ya, attitude. Ya, saya lebih melihat itu. Saya bilang attitude tuh penting banget. Attitude penting. Jangan cuma skill. Kita melihat ya dulu kayak Balotelli kan keren mainnya. Tapi attitude-nya kan ngeselin. Amburadul itu. Hilang tuh. Iya, gone betul. Banyak sekali pemain yang attitude-nya jelek. Itu next-nya tahu siapa feeling gue? Mbappe, Kylian Mbappe agak-agak. Kalau dia nggak kontrol, kalau dia nggak diarahkan sama orang yang benar, itu bisa kayak Ronaldo. Dia harus punya mentor tuh. Iya, betul. Ya udah cenderung tuh muda, mintanya tinggi. Kemarin deal dia ngatur terus pemain yang mana mau dikritik, nggak boleh dikritik, ngambek, nggak menghormatin senior. Iya, betul. Walaupun agak sekarang kayaknya udah lumayan normal mungkin ya. Melunak ya. Mungkin dia berubah karena kalau secara bakat dia jadi penerusnya Ronaldo Messi itu. Pemain muda yang paling diharapkan ke depan hebat itu ya Mason Greenwood. Ya, itu juga jadi apa dia? Hancur attitude. Attitude, ya. Ya, mestinya jadilah kayak Ricardo Kakak ya. Wah, keren ya attitude-nya. Jadi menurut saya kita belajar. Jadi sekali lagi episode ini khusus kita membahas tentang Ronaldo memang ya. Kita bukannya kita nggak suka Ronaldo. Kalau saya justru karena saya cinta banget Ronaldo dan dia masih punya waktu untuk merubah sifatnya, tabiatnya. Jangan baperan, jangan emosional. Saya selalu mengatakan kalau kita emosional itu sangat merugikan. Dan saya sebagai fans MU berterima kasih. Ya Ronaldo punya keberanian untuk mengkritik MU. MU memang harus dikritik.
Ya setelah Sir Alex keluar, ancur memang dan tidak melakukan perubahan. Salah beli pemain, ya. Jadi pemain-pemain yang nggak perlu dibayar mahal, ada pemain dibayar mahal tidak dimainkan, itu terjadi dan saya setuju itu dikritik. Ya fasilitas latihannya nggak berubah kata Ronaldo, saya setuju dikritik. Tapi sampaikanlah baik-baik, betul? Internal, bukan ke publik. Bukan ke publik. Iya. Sebenarnya kalau dia cuma ngeritik Glazer, seluruh penggemar MU sepakat Glazer out. Iya, betul. Gue paling kenceng tuh, Glazer out, Iya, Glazer iya. out, Glazer out. Betul. Tapi kalau Anda pikir Glazer out gara-gara kritik Ronaldo, I don't think so. Enggak lah. Memang lagi mau dijual aja kan? Ya, itu gue udah bikin dengan Offside Duo, gue udah menjelaskan kenapa dan kenapa Apple minat, kenapa Google minat untuk membeli MU. Ya. Karena sepak bola itu kan seksi. Dalam Perlu arti endorser. menghasilkan duit banyak, Ya. makanya mereka masuk ke situ dan feeling gue si either dan yang mau dijual kan bukan MU juga, Liverpool pun juga mau jual, ya. Liverpool pun mau dijual. Ya. Jadi kayaknya ada masalah dengan mereka atau mereka mau invest di tempat lain atau Amerika akan masuk krisis atau apa kita nggak pernah tahu ya. Ya, ya. Tapi yang jelas feeling gue mumpung MU masih punya value, Ya. Liverpool masih punya value, makanya dijual sekarang. Ya. Dan ini justru kita bisa bahas ya Coach, siapa yang calon pembeli ya. Ada Apple ya, Tim Ya. Cook udah nawar-nawar. Ya. Kalau si Elon Musk itu bercanda doang. Nggak, Ya. Elon Musk sudah bilang kok dia nggak mau invest di Ya. sports team. Kalau Jim Ratcliffe ya, Ya. ini yang salah satu yang paling serius. Ya kita lihat lagi ada David Beckham. Sir Radcliffe. Iya, Sir Radcliffe ya, Ya, tadi yang ya, saya ya, bilang. ya. Ada David Beckham Ya. mencoba juga masuk, ya kita lihatlah. Karena ini klub yang sangat seksi. Ada klub, ada investor dari Saudi juga loh. Ada yang dari Saudi juga, ada kalau nggak salah dari Dubai ya. Ada Dubai juga. Ya, Dubai juga, betul. Dubai juga. Jadi kita lihatlah siapa yang akhirnya menjadi pemilik Manchester United. Kalau Dubai masuk itu Seru. di Manchester miliknya UEA itu. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Satu Emirates ya kan? Iya. Ya, jadi menurut saya ini menarik nih. Jadi Ya kita lihat aja siapa nggak usah berandai-andai. Tapi bisa kalau seandainya Apple masuk ini arah bisnisnya itu udah Ya. berubah dan bisa klub-klub lain mengikuti. dan saya kebayang tuh kolaborasinya kayak apa Coach ya. Iya. Jadi sepak bola tapi didigitalisasi. Kan? Ya, betul. True. That's so. Karena sepak bola memerlukan inovasi-inovasi. Ya. Saya sih berharap Apple masuk. Tim Cook udah bilang dan dia serius. Duitnya paling banyak. Iyalah Apple beli 100 MU juga bisa. Karena Apple ini kalau masuk ke Liga Inggris, masuknya lewat MU itu pintu yang paling benar dah. Oke. Dia punya klub, one of the biggest club in the world, Ya. yang sudah punya Punya fanbase reputasi, terbanyak, punya ya. fansbase terbanyak untuk bisa mempengaruhi sepak bola Inggris Ya. dengan inovasinya Apple, tapi masuknya lewat pintu MU. Gue bilang sih make sense. Dan menggantikan pemilik lama yang sangat tidak dikehendaki. Ya, dan dua-dua Amerika kebetulan, cuman ya kita lihat, tapi kan nggak semua pemilik Amerika sama attitude-nya. Oke, jadi sekali lagi kita membahas episode ini khusus Ronaldo. Berharap ini sekali lagi karena kecintaan kita kepada Ronaldo. Nggak gue Ya, nggak cinta dia Ronaldo. Ya lu tahu lah. Dia cuma cintanya sama Son. Badminton. Keren lu dia. Enggak, katanya dia ya. Ya saya pecinta Ronaldo tapi saya mencoba sangat objektif. Saya nggak mau ikut emosional karena saya menyayangkan Ronaldo begitu karena tidak seharusnya dia begitu. Karena dia tuh udah hebat banget lah, udah kaya, terkenal, ganteng, badannya bagus, keluarganya ideal. What else? Ya, betul. Endorse banyak. Ya, betul. Ya, Setuju. gue dengar dia sekali ngendorse di Instagram itu miliar loh Coach. Iya, betul, percaya. Mau apa lagi? Gitu, mau apa lagi? Ya udah, jadi kita tidak bisa membeli. Kalau menurut saya dia pensiun baik-baik, kemudian dia mungkin beli tim gitu ya. Udah bagus banget. Tapi kita harus explore dulu nih Coach. Ya, betul sekali. Ngomong-ngomong soal explore, kalian semua harus cobain Diplomat Evo. Ya. Oke? Diplomat Evo ini merupakan rokok mild yang dibuat dari cengkeh dan tembakau pilihan. Rasa cengkeh dan tembakaunya mantap banget. Diplomat Evo cocok banget untuk para perokok yang suka explore hal-hal baru. Apalagi kesan modern dari packagingnya. Nih, Keren. kalian bisa lihat ya, packagingnya sangat menarik, eye-catching.
Cocok banget buat anak-anak muda yang doyan explore. Jadi buat kamu yang nyari pengalaman merokok evolusioner, cocok banget kalau merokok Diplomat Evo. Dan buat kamu yang mau explore lebih lanjut, buruan follow dan pantengin Instagramnya di @euphoria.id. Diplomat Evo, sensasi merokok yang evolusioner. Oke, baik, kita balik ngomongin tentang legend-legend, pemain-pemain sepak bola hebat yang mungkin ini their last dance di Piala Dunia Qatar. Mungkin ini juga terakhir untuk Messi, Coach ya? Ya. Terakhir untuk Lewandowski mungkin? Ya, Modric. Terakhir juga untuk Modric. Ya. Banyak sekali ya. Kemudian Benzema. Benzema ya memang sudah tidak main dan mungkin tidak akan pernah bermain lagi, dan kemudian masih banyak lagi yang harus mungkin ini yang terakhir dan ini menarik. Mungkin juga terakhir. Eden Hazard udah mengatakan juga ya dia sudah berpisah. Padahal dia baru 31 tahun. Baru 31, betul sekali. Ya, Cuman 3 tahun. Nah. Gue lihat ini pemain susah untuk jaga body ya. Seringkali dia tampil kegendutan gitu dan movementnya juga lambat. Dan gue rasa dia juga tidak termotivasi lagi karena dia 2 tahun terakhir kan benar-benar flop di Madrid. Mungkin dia pengen fokus ke Real Madrid, dia menunjukkan bahwa dia tuh layak dibeli mahal. Ya. Dan mungkin juga salah satu alasan dia tidak melihat bahwa dengan generasi barunya Belgia bisa mencapai something. Jadi untuk dia sih ya udahlah, gue udah capek, udah. Dan dia betul, nggak ada harapan dia. Belgia kayaknya udah hancur. Aging ya, Lukaku ngamuk. Ya, dan pemain mudanya juga nggak bagus. Gitu. Mungkin terakhir juga untuk Luis Suarez. Ya pasti kalau terakhir juga untuk Edinson Cavani. Ya, Luis Suarez, Cavani pasti, dan justru ini untuk masukan untuk timnas Uruguay ini udah waktunya lah untuk regenerasi. Mulai sekarang biar 4 tahun ke depan mereka lebih kompak. Oke. Baik, itu dia jasanya. Jadi terus panteng kami terus, masih terus dari Demam Piala Dunia. Ya, jagokan terus siapa yang Anda jagokan dan kita lihat dan kita buktikan ya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye.